Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin sidang jamaah subuh yang saya muliakan, saya mohon maaf ini rupanya ada satu topik yang dikirim kepada saya, tapi media saya rusak, jadi tak sempat membacanya Bapak Ibu. Tapi yang akan saya uraikan juga tak jauh dari ini, tapi lebih umum sifatnya. Bagaimana menyikapi berita-berita palsu. Jadi kalau tadi ceritanya hadis palsu, bagaimana menyikapi berita palsu lebih umum. Bapak Ibu yang saya muliakan, sejak manusia itu ada sampai sekarang selalu terjadi persaingan antar orang, terjadi persaingan antar manusia. Persaingan itu yang merebut wilayah, persaingan merebut kekuasaan, persaingan merebut aset dari wilayah, bahkan persaingan berebut jodoh. Bayangkan Bapak Ibu, anak Nabi Adam saja, Habil dan Kabil, bunuh-bunuhan berebut jodoh, berebut laki, berebut bini, ketika itu memperebutkan iklimah, bunuh-bunuhan anak Nabi Adam dulu. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin Bapak Ibu juga mendengar kasus baru seorang mahasiswi cantik Universitas Lambung Mangkurat dibunuh oleh seorang polisi yang bernama Muhammad Esegi. Tapi penyebabnya adalah karena berebut lelaki. Bayangkan bagi Bapak Ibu, si cewek ini tahu bahwa Muhammad Esegi ini akan segera menikah, tapi dia goda terus Muhammad Esegi juga tergoda karena memang pacaran lama. Dia ajak jalan malam-malam, kemudian berhubungan badan. Setelah itu baru dituntut. Nampaknya hubungan ini adalah pancingan agar dinikahi. Kalau nak, saya bilang loh kepada calonmu, langsung dicekiknya, mati. Saya jadi ingat suatu nyanyi Emilia Contessa, disangku mimpi dalam lalu, kabagah banta dan tanyukan, kirunyu yu sabana kejadian. Ulah hati talampau aruh, badan jonyau dan sakan. Kini baknaku para sayang. Mati Bapak Ibu. Puncak dari persaingan itu Bapak Ibu adalah ketika terjadi Perang Dunia Kedua. Hampir mati Bapak Ibu 65 juta manusia dalam memperebutkan wilayah. Bayangkan di era penjajahan dulu itu hampir 80% negara-negara yang mayoritas muslim jatuh di bawah penjajahan. Nah, kemudian Bapak Ibu, pada 24 Oktober tahun 45 berdirilah PBB. Nah, PBB mengeluarkan berbagai deklarasi. Di antara deklarasi itu adalah tentang hak asasi manusia, deklarasi of human right, bahwa hak orang itu sama loh, orang tidak boleh diperbudak ini dan itu. Walau sudah ada PBB pada dunia dengan beragam deklarasinya, jangan Bapak Ibu mengira persaingan telah berhenti. No, persaingan justru berubah bentuk. Dan akhir-akhir ini lebih gawat lagi. Lihatlah sepak terjang Donald Trump menyikat Presiden Venezuela. Persaingan apa itu hanya untuk memperebutkan minyak? Bayangkan itu. Persaingan itu tidak pernah berhenti. Nah, cuma berubah polanya. Ini yang saya betul
ingatkan betul kepada anak muda sekarang. Peresahan itu berubah menjadi penjajahan pola pikir. Pola pikir awak dan dijajahnya boleh anak pelopon supaya Anda tersisih menjadi objek di negeri sendiri. Ini yang dilakukan sekarang. Lah, bagaimana caranya yang dilakukan orang? Pertama dengan menjual mimpi kepada Anda anak muda. Dijual mimpi yang saya kadang-kadang sangat miris. Dengan dijual mimpi itu kadang-kadang Ustaz pun ikut terpengaruh menjual mimpi. Nah, muncullah seperti dikatakan di beragam hadis palsu dan berita palsu. Kuat sangku yuju. Contoh Bapak Ibu, contoh sederhana. Bapak Ibu jangan mengira dulu usai puasa 30 hari Bapak Ibu 0 km dari segala dosa. Nehi. Kembali suci ibarat bayi yang lahir tadi pagi. No. Lah, kenapa? Saya tidak ingin menjual mimpi kepada Bapak dan Ibu. Persoalannya adalah Bapak Ibu, puasa ini mirip dengan haji. Haji itu ada yang diterima oleh Allah yang mabrur, tetapi juga ada haji yang tertolak. Haji mardud, begitu juga puasa. Nah, makanya dikatakan Nabi kepada kita, ini hadis Soheni, siapa yang puasa dengan penuh iman, man sama Ramadana imana wa ihtisaban, ughfira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa puasa dengan syarat, puasa dengan penuh iman dan penuh perhitungan. Penuh perhitungan akan saya kaji nanti dalam wirid Ramadan nanti. Bapak Ibu, akan diampuni dosa yang lalu. Tapi syaratnya berat, tidak gampang. Ada hadis sahih lainnya, betapa banyak yang puasa tak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Itu dia. Jangan kita menggelim dulu. Oh, puasa aku pasti berbuah 0 km aku dari sekolah dosa. Enggak. Tiba-tiba Bapak Ibu jadi suci? Enggak. Baca Al-Quranul Karim Bapak Ibu. Kita belum sidang di depan Allah. Yang menyidang Bapak Ibu bukan ustaz yang mengatakan bahwa Bapak Ibu telah suci dari segala dosa, ibarat bayi yang lahir tadi pagi. Bukan dia yang menyidang Bapak dan Ibu. Yang menyidang Bapak Ibu adalah Allah, dan sidang baru terjadi kiamat dulu. Pada kiamat itu nanti, selesai kiamat Bapak Ibu disidang. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar zarah, sebesar atom kebaikan Bapak Ibu bikin, semua tampak pada sidang akhirat di depan Allah. Tidak ada yang terhapus, belum ada. Begitu juga sebesar zarah suatu kejahatan Bapak Ibu bikin, semua akan tampak, belum ada yang terhapus. Makanya jangan mengklaim suci dulu. Menyidang Bapak Ibu adalah veto Allah, bukan ustaz itu. Makanya saya ingin menjual mimpi. Buka di rumah surat An-Najm ayat 32. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Kau jangan mengklaim pula dirimu telah suci. Habis Ramadan dikira suci langsung. Kamu jangan mengira pula dirimu telah suci. Allah yang paling tahu, kata Allah, siapa yang benar-benar bertakwa di antaramu. Nah, kalau Allah tahu siapa yang benar bertakwa, Allah tahu juga siapa yang pura-pura, siapa yang ambil muka. Makanya dalam surat An-Nisa ayat 1, 2, 3, laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab amman ya'mal su'an yujza bihi. Makanya terharus Bapak Ibu dengan Quran, baca Quran. Balasan dari Tuhanmu itu nanti bukan berdasar mimpimu. Begitu mati habis puasa merasa ketapel masuk surga, nah lama dia bukan berdasar mimpimu, bukan berdasar angan-angan ahli kitab. Ahli kitab itu umat Kristiani diantaranya. Kalau Bapak Ibu lihat iklan, kalau orang Islam mati Bapak Ibu bunyinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Kalau umat Kristiani mati apa bunyi iklannya, Bu? Mampus kok. Apa bunyinya, Bu? Ada singkatan Inggris RIP, bukan rupiah. RIP. Nah, di bawah kata RIP apa bunyinya setelah ibu bapak baca? Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga. Tuh bunyinya no, kata Allah, itu mimpimu, tuh angan-angan kosong. Jadi berpikirlah yang logis Bapak Ibu, jangan sibuk juga bermimpi. Dibuai dengan mimpi. Oh iya, bola kata kita adakan acara halal bihalal, dibuat spanduk besar. Nah, dipertontonkan ke Allah. Allah lah berkumpulkan nan hala dengan nan hala itu kan nganggu-nganggu gitu. Iyalah hala kasadualah lo, jangan-jangan mobil yang Bapak Ibu bawa pergi acara halal bihalal adalah mobil kiriman Paman Gayus dari Jakarta yang koruptor di kantor pajak. Jangan-jangan baju yang dibawa, baju sutra pembelian mak hasil proyek fiktif kerja dia di Pemda. Itu lalu baju untuk itu. No, itu yang ditegaskan Allah dalam Quran. Makanya Bapak Ibu jangan sibuk dengan mimpi. Dijual mimpi, oh ye pola-pola kita. Anda sibuk dengan mimpi, hilang logika berpikir sehat. Ini persoalannya. Ibu bapak bacalah itu Al-Quranul Karim, tadaruslah, bacalah hadis-hadis sahih dan seterusnya, baru tampak dia. Diajarkan kita berpikir logis, berpikir yang sistematis. Itu cara pertama. Oleh orang diajarkan ke kita agar logika berpikir kita hilang. Cara itu orang gampang menjajah Anda. Pikiran tidak logis nih. Dan yang kedua Bapak Ibu adalah dengan meningkatkan ego. Ego awak Pak demikian. Bapak Ibu buka lah itu WA Bapak Ibu kan begitu. Tanpa kita kehendaki kadang-kadang tahu-tahu teman telah memasukkan kita di grup WA. Di grup WA itu berseliweran berita-berita hoax, berita-berita palsu yang kita oyekan juga dengan kelompok kita. Iyo dia tanpa pernah disaring dengan logika berpikir sehat. Meningkat ego seolah-olah dari kelompok WA kita itu betul semua, sehingga kita lupa berpikir logis, lupa berpikir apa sebetulnya akar masalah. Adik-adik banyak sekali terjebak nih, sibuk dengan dunia WA, lupa baca literatur. Wah, orang kuliah kecewa, literatur disuruh dosen tidak pernah dibaca, sibuk dengan dunia WA ria. Akhirnya hilang berpikir logis. Contoh, Bapak Ibu termasuk saya, kita adalah pendukung Palestina. Kok begitu kurang ajar Yahudi itu menyikat daerah Palestina, membunuh lebih 70.000 orang. Nanti Bapak Ibu carilah di WA, bersiliweran berita-berita hoax. Contoh, Tel Aviv dilanda gempa, sehingga kota Tel Aviv di Israel itu jatuh ke bawah tanah sangat 1 meter. Banyak mereka yang meninggal karena gedung hancur. Di setting berita ada gambar demikian rupa. Kalau tidak dibilang lagi, kota Tel Aviv terbakar dan ditimpa oleh meteor. Oh iya, pula kata kita, nampak pula gambarnya. Kemudian pada saat itu tidak ada lagi berita. Ketika tentara Israel Yahudi masuk ke daerah Gaza, mereka berhadapan dengan pasukan putih yang tak mempan ditembak. Rupanya Allah menurunkan malaikat untuk membantu Palestina. Kita langsung menyumpah-nyumpah, matilah Palestina, matilah orang Yahudi, menggitukan Palestina. Rasa yang kita bertepuk sorak, saling memberi jempol pada WA kita. No, itu berita yang disetting, berita untuk meningkatkan ego. Ya aduh ciu dulu. Akibatnya Bapak Ibu lupa akar masalah. Akar masalahnya adalah lebih 70.000 umat Islam Palestina mati akibat serangan kafir Yahudi. Akar masalah adalah
Bayangkan itu Palestina mati dibandingkan Yahudi yang tidak sampai 2000. Itu perbandingannya. Akar masalah utama adalah umat Islam kurang teknologi persenjataan. Membuat teknologi persenjataan jadi wah, juta, juga berpikir logis. Kuncinya di situ. Kenapa? Awak santai juga nak namu aja. Baca literatur semaleh. Orang laku bik senjata. Bayangkan bagi anda senjata mutakhir yang ditembakkan Yahudi. Begitu ditembakkan ke rakyat Palestina langsung 3.000 orang menguap. Tidak kosong sisanya sedikit pun. Semuanya jadi abu dan jadi arang diterbangkan angin. Mati 3.000. Bayangkan itu dengan senjata canggih yang panasnya hampir 3.000 derajat Celcius. Joiku mungkin itu Bapak Ibu. Itulah akibat kalau teknologi persenjataan ada paduran manusia yang bukan muslim, yang bukan mukmin, senjata digunakan untuk membunuh orang lain. Akar masalah di sini sebetulnya. Kita lupa. Kita sibuk bersuara ria. Anda dibuai dengan berita-berita hoak, berita-berita yang juga kata kita. Contoh di tanah air, ijazah Jokowi palsu. Saling beri jempol ini dan itu, gitu loh. Sudah demikian rupa rektor UGM, Fakultas Pertanian memberikan data ini dan itu. Anda percaya juga? Sibuk juga dengan berita itu. Kapan Anda akan berpikir logis? Kok masuk di akal sehat Anda? Universitas selevel Gajah Mada berkolaborasi membuat ijazah palsu untuk Jokowi. Terima juga Anda ya? Ini persoalan. Bagaimana anak muda termasuk kita diracuni agar tidak mampu lagi berpikir logis. Orang-orang yang meracuni itu Bapak Ibu termasuk saya lihat banyak dari Sumatera Barat sendiri. Kenapa saya katakan begitu? Mungkin mereka umat Islam juga tanpa sadar ikut meracuni pikiran generasi muda. Ketika COVID terjangkit, tertunda haji 2 tahun. Saya yang mestinya berangkat menjauh COVID tertunda. Yang menarik adalah tiba-tiba datang WA dari grup saya waktu kuliah di Jogja dulu. Grup WA itu ada gambar juga. Tahun ini walau terjangkit COVID di Indonesia di seluruh dunia, ternyata khusus warga Sumatera Barat berangkat pergi haji karena Raja Arab Saudi memberikan hak khusus untuk itu karena mereka berhutang budi pada kerajaan Pagaruyung. Diceritakan demikian rupa hutang Arab Saudi pada kerajaan Pagaruyung dibuat Pak dengan bahasa Minang ini dan itu dan sebagainya. Saya yakin ya orang Minang yang membuat. Nah, di situ juga ada foto. Ini loh jamaah haji Sumatera Barat sedang menuju Bandara BIM untuk berangkat haji tahun itu. Bapak Ibu teman saya di Jogja pada iri, hebat ya Sumatera Barat. Dilihatkan gambar, Bapak Ibu saya tertawa sendiri. Jangan dipercaya berita hoak yang mengadu domba antara kita. Gambar ini adalah mobil justru rombongan haji yang dijemput dari Bandara BIM persis pada tempat longsor kemarin. Latar belakangnya adalah jembatan kereta api yang di atas itu, jembatan 2 menuju Parangpanjang. Mobilnya menuju arah ke Bukit Berbunga, menuju arah Parangpanjang. Bayangkan bagi Bapak Ibu hebatnya berita hoak yang memunculkan adu domba ini dan itu dan sebagainya. Makanya Bapak Ibu belajarlah dengan Al-Quran, tadaruslah dengan Al-Quran, dengan hadis-hadis yang sahih agar pikiran kita menjadi logis. Bapak Ibu, nah bagaimana menyikapinya? Dalam Al-Quranul Karim di dalam surat Al-Hujurat ayat 6, apa kata Allah kepada kita? Makanya belajar dengan Quran agar pikiran kita logis. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasik binabatin fatabayyanu. Hai orang beriman, jika ada orang fasik datang membawa berita kepadamu,
bikin berita langsung lewat WA, lewat media ini dan itu. Cek and recheck dulu Pak kebenarannya. Jangan asal oye, asal share. Dicek dulu kebenarannya. Ditambahkan oleh ayat agar kamu tidak mendatangkan bencana bagi sekelompok orang yang menyebabkan kamu menyesali perbuatanmu di akhirat. Lah, kenapa nanti menyesal di akhirat? Rupanya lo bertumpuk dosa. Berita hoak di-share, berita hoak di-share. Makanya Allah katakan al-fitnah asadu minal qatli. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Tuh ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, adik-adik remaja Anda ber-WA. Lo bagaimana mencek dan rechecknya? Kalau Anda tidak bisa istilah Minang kok sase tujuan jalan balik ke Bangka. Makanya orang balik ke UGM, Pak Rektor, Pak Dekan, Pak ijazahnya sepanjang Pak teknik akademik nih ha. Balik ke Bangka jalan, yo cari ya. Oh kalau Anda tidak bisa balik ke Bangka jalan, Anda lihat apa kata Allah dalam An-Nahl 4:3. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya pada ahlinya jika Anda tidak mengerti sesuatu. Kenapa disuruh tanya pada ahlinya? Anda tidak mengerti bahasa Inggris, ya jangan tanya ahli sejarah. Saya bagus, tanya pada ahli bahasa Inggris. Tidak ngerti gempa, tanya pada ahli gempa di ITB. Tidak ngerti misalnya ekonomi, tanya pada ahli ekonomi. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Pada ahlinya tanya kalau Anda tidak mengerti sesuatu. Ikut tanpa dicek dan dicek, di-share. Bila ayah ibu Anda terkena diabetes, ini ramuannya di WA. Jadikan ini, daun-daunnya ini, kumpulkan, rebus jadi satu gelas, kemudian minum. Dijamin dalam 1 minggu diabetes Anda hilang. Oh ye, bola kata Anda di-share bola. Kenapa Anda tak tanya ke Pak Eva de Crowley ya, yang ahli diabetes ha? Tapi Anda langsung dicobakan. Oh yuk penjara. Tahu-tahu yang terjadi pembesaran jantung, terjadi perakuhan tulang. Kenapa Anda main share? Jika orang lain mengikut pula, lah baratus adalah bukan itu. Banyak yang lain jadi terjadi perakuhan tulang, terjadi pembesaran jantung. Ini yang diminta Allah kepada kita. Makanya Bapak Ibu jangan sibuk juga dengan berita-berita hoax. Kalau cara berpikir seperti itu Bapak Ibu, keegoan seperti itu, keegoan ber-WA grup kita adalah paling benar, wariskan pula kepada anak cucu. Anak cucu Bapak Ibu tidak akan jadi orang. Dia akan menjadi objek di negeri sendiri, tidak akan pernah jadi subjek. Kenapa saya katakan begitu? Tiap lembaga, Pertamina, perbankan, kejaksaan ini dan itu, Bu, tesnya tak sekadar tertulis Bu, tapi juga ada tes wawancara. Saya pernah dilibatkan oleh Mahkamah Agung untuk mewawancara tes hakim. Di situ yang dilihat betul adalah keegoan. Itu yang terlihat. Bagaimana orang akan mengambil orang-orang yang egoan, yang tidak nangguh mandirimu tapi orang lain awak juga nyawa nabana. Awak juga awak nan betul. No, Anda tidak akan diterima. Akan jadi objek di negeri sendiri. Saya beri contoh sederhana. Begitu diwawancara, ditanya, nama Anda siapa? Oh, nama saya Badu Pak. Ketika Anda kuliah dulu, siapa teman yang Anda ingat? Oh, si Joni Pak, si Alek, siapa lagi? Mulai mikir. Aduh, kalau nggak salah dosen IJ Pak, dosen yang mengajarkan ekonomi makro siapa? Nggak terkenal ya Pak. Sampai tahun Anda kuliah di Fakultas Ekonomi hanya 2 ingin namu kanti. Orang yang payah mengingat nama orang lain adalah orang ego. Kurang ego tuh. Anda kenalan dengan seorang teman, baru bosok kini, siapa? Rosna, nama wak sia, Widya. Sebulan berikut ketemu. Teman tadi bilang nampak dari jauh, Widya, bak apa gini?
Anda masih mikir-mikir, maaf siang ada ego. Kenapa Anda dikatakan ego? Kajilah dalam ilmu jiwa. Menurut Anda, nama terbaik di bumi dan yang perlu diingat adalah nama Anda. Nama orang lain tidak penting. Di situ letaknya, karena itu di situ. Contoh sederhana dalam wawancara, ditanya lagi, Anda hobi nyanyi? Iya Pak, sekadarnya. Kadang-kadang nyanyi di kamar mandi untuk menghibur diri sendiri. Menurut Anda, penyanyi pop terbaik Indonesia siapa suara yang terbaik? Anda tahu? Anda pernah mendengar nama Yudika? Pernah dengar nama Rosa? Taruhlah Anda hobi nyanyi pop, mungkin nyanyi kasidah. Siapa penyanyi kasidah yang suaranya Anda kagumi? Mungkin tak pakat nih nyanyi Indonesia. Tanya nyanyi dangdut tak juga. Pernah dengar nama Nasar? Oma? Mungkin hobi nyanyi tingkat dunia lah. Pernah dengar nama Celine Dion? Enggak juga. Nama Mariah Carey? Enggak juga. Menurut Anda, kesimpulannya adalah suara terbaik di bumi adalah suara Anda. Makanya Anda tidak agak Romano mendengar suara orang lain yang indah. Anda tidak peduli. Kenapa? Suara Anda menurut Anda adalah suara terbaik di bumi. Nah, begitu Anda dinyatakan tidak lulus, cucu Anda, anak Anda tidak lulus, Anda bilang lagi, pengen tesnya Anda ketua Anda, aduh bidang ekonominya tanya jodoh, nyatanya malah Celine Dion, anak-anak Anda lulus, tidak ada hubungan. Anda yang tidak mengerti hubungannya. Anda telah tertelanjangi keegoan, lah menyuruh dibagi ilalang sahalai. Anda aja tidak mengerti. Makanya saya tekankan, jangan dipelihara juga berpikir ego seperti itu. Jangan mau juga dininabobokan. Makanya tadaruslah dengan Al-Quran. Bagi adik-adik yang pelajar, bacalah buku-buku ilmiah, buku-buku literatur yang disuruh dosen. Sebab buku-buku itu sendiri ditulis dengan logis, ditulis dengan sistematis. Kalau tidak terpenuhi syarat itu, tidak akan diterbitkan buku itu oleh penerbit. Nah, makanya Al-Quran sudah ceritakan tadi. Bagaimana mengajak Anda dia berpikir logis. Kalau Anda telah mampu berpikir logis sistematis, mudah bagi Anda membedakan. Kalau begini nih ceritanya ini ada sepalsu nih. Oh, dosa Anda telah terbakar semua. Ramadan itu artinya membakar, bukan dosa Anda yang dibakar. Ketika Ramadan berlangsung, umumnya terjadi panas terik di tanah Arab sehingga ilalang itu meresik seakan-akan terbakar. Makanya disebut nama Ramadan. Itu dia. Karena banyak yang puasa tak dapat apa-apa juga kok kecuali lapar dan haus. Nah, pada kesempatan wirid malam 25 kalau malam tanggal 25 kalau saya tidak salah, saya akan ungkap kepada Anda bagaimana agar puasa kita betul-betul memperoleh upah yang benar, menjadi puasa yang mabrur, bukan puasa yang mahdud. Demikian dulu, mudah-mudahan bisa menjadi iktibar bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.